Nah, berikutnya yang harus diterapkan dalam waktu dekat juga adalah Transport Demand Management ya. Usulan kami tahun 2010 Pak, jadi udah 8 tahun, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan dengan momentum ini. Jadi Transport Demand Management ini yang pertama percepatan pembenahan angkutan umum massal ya. Ya mudah-mudahan LRT, MRT segera selesai, kemudian BRT, busway kita Transjakarta mudah-mudahan juga semakin bisa dibenahi lagi, terutama headway-nya yang masih dikeluhkan, sama tiketingnya, e-tiketingnya itu masih tidak sebagus komuter lain ya Mas Antoni ya. Nah kemudian pembenahan angkutan umum massal tadi itu tentu tak kaitannya dengan aman, nyaman, dan terjadwal dengan baik gitu. Kemudian juga pembenahan dalam konteks TDM ya, selain angkutan umum massal, itu juga penting pembenahan non motorized transport ya. Jangan disepelekan pejalan kaki, jangan disepelekan pesepeda, itu kontribusinya sangat besar sekali untuk mengatasi kemacetan, mengatasi pencemaran udara, mengatasi emisi global warming, menurunkan atau mengefisienkan penggunaan BBM ya. Jadi trotoar nanti juga mudah-mudahan nanti bisa disampaikan dari Dinas Perhubungan ke Pak Gubernur, yang diperbagi jangan hanya Sudirman, Tamrin, Monas, Menteng, Kebayoran Baru itu saja. Dibongkar lagi, bongkar lagi. Kayak yang di Wahid Hasim, Sarinah itu nggak perlu dibongkar trotoarnya, dirawat aja gitu. Dibongkar dibikin baru lagi gitu. Mendingan anggarannya tidak dialihkan ke tempat lain. Cempaka Putih misalnya itu juga masih buruk. Kemudian daerah-daerah Palmerah belakang itu juga masih buruk, jadi harus dikembangkan ke wilayah lain juga gitu. Nah fasilitas park and ride ini juga harus didorong ya. Parkir on street dilarang saja lah Pak, tegas saja ya. Biar ini lari ke park and ride tadi, terutama mereka yang memang berbisnis usaha parkir gitu, berlaku parkirnya gitu. Ini bukan konspirasi loh ya, bukan. Tapi kalau parkir on street masih diperbolehkan, terutama di jalan-jalan protokol, itu kan mengganggu kemacetan tadi gitu. Ruginya besar sekali, 68 triliun setahun untuk kemacetan itu. Jadi harus kita hilangkan itu. Dalam konteks ini stasiun-stasiun, halte-halte bis itu harus diintegrasikan dengan kawasan-kawasan tempat parkir tadi, fasilitas park and ride. Nah, kemudian juga yang rekomendasi kami pada tahun 2010, mudah-mudahan nanti bisa dibedah lagi Pak, soal parking manajemennya. Ini parking manajemen kan belum dimanfaatkan untuk mengendalikan kendaraan bermotor. Jadi dalam konteks TDM, parking manajemen itu kan digunakan untuk mengendalikan. Misalnya kawasan Segitiga Emas, Sudirman Tamrin, Rasuna Said, itu kan padat lalu lintas. Tarif parkirnya harus 5 kali lipat itu. Benar-benar diterapkan gitu. Sebaliknya yang tidak padat kendaraan itu tarifnya justru mungkin harus diturunkan gitu. Nah yang terakhir tadi yang sudah disinggung, IRP harus segera saja segera diterapkan sehingga nanti ini agak lebih baik dalam konteks pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi tadi. Itu terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas yang komprehensif yang tadi disampaikan oleh masih konsisten. Silakan lanjutnya dari RDTJ Mas ya. Nah pasti kita ya Pak. Yang pasti kita sebagai komunitas mendukung kelanjutan dari ganjil genap ini karena kita sangat berharap ini bisa di benchmark tidak hanya buat Jakarta tapi buat kota-kota lain di Indonesia atau dunia, karena ini menarik. Kemarin itu Manila, Filipina, dia ingin menerapkan sistem 2-in-1 di jalan protokol ya. Tapi mereka batalkan karena pertimbangannya Jakarta, karena mereka udah melihat Jakarta pernah menerapkan sistem 3-in-1 dan tidak berhasil. Jadi Jakarta ini sebenarnya sudah dilihat oleh kota-kota lain untuk menerapkan hal-hal yang sama. Jadi saya harapkan sistem ganjil genap ini ya. Nah, satu tambahan aja Pak. Mungkin ini gimana cara kita mensupport ganjil genap ini, karena saya lihatnya ini sebagai salah satu cara untuk
mendorong orang untuk menggunakan transportasi umum, dan saya sendiri udah merasakan di hari-hari di mana saya nggak bisa bawa mobil saya, ya saya benar-benar tidak punya opsi lain kecuali dengan transportasi umum. Nah tapi yang kalau saya lihat yang agak bermasalah ini di enforcementnya. Mungkin enforcement untuk menindak mobil ganjil genap itu ada, tapi kadang ini mungkin untuk di Telantas di jalur busway di koridor 1 itu rata-rata biasanya walau jalan lagi ramai, diskresi itu masih ada. Kadang polisi itu masih memperbolehkan kendaraan biasa masuk ke jalur busway itu. Hari ini juga sepanjang Asian Games itu malah sering banget di depan GBK itu ada mobil masuk aja. Ya itu saya lihatnya sebagai sesuatu yang cukup kontradiktif. Bagaimana caranya kita untuk menegakkan ganjil genap ini, tapi kita juga nggak mensupport angkutan umum itu untuk berlaku lebih lancar lagi. Jadi ya pertimbangan masukan dari kami sebagai komunitas adalah jika memang ganjil genap ini ingin diterapkan secara efektif dan maksimal, semuanya itu harus memang dilaksanakan dengan baik, dan semuanya juga harus disupport, angkutan umumnya juga harus dibuat lebih seamless agar orang juga akhirnya terdorong untuk menggunakan transportasi umum. Karena udah kerasa banget kalau pagi itu ya kalau kita naik busway pasti ngeliat aja tuh mobil macet tuh. Nah tapi kadang ya suka agak-agak kesel karena tiba-tiba jalannya dibuka lah oleh polisi untuk mobil kendaraan biasa untuk masuk ke jalur busway, dan itu masih terjadi sampai sekarang. Itu aja Pak, masih. Jadi itu pelanggar jalur Transjakarta ya, bukan pelanggar ganjil genap ya Mas? Iya, jadi diperbolehkan masuk saja oleh polisi. Tiap hari. Oke, pasti nanti jadi catatan juga Pak. Ada lagi yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu sekalian? Cukup? Mungkin Pak Bapak? Baik, terima kasih. Saya pikir masukannya luar biasa sekali. Saya Pak Sigit dengan Pak Puput sudah berjuang berapa tahun ya? Sejak saya di Bappenas. Iya. Dari saya waktu perencana, akhirnya sekarang saya bertugas untuk eksekusi Pak Puput. Iya. Jadi tadi item-item Pak Puput saya pikir dari dulu Pak konsisten Pak berjuang seperti itu. Konsisten. Saya takut tadi berubah. Emang Pak Puput sekarang Pak coba jualan kita bukan bicara kemacetan, bukan bicara kecepatan, tapi jualan kita Pak Sigit bicara lingkungan Pak. Bicara CO2. Maka tadi Pak Puput, coba kita cari terminologi yang bisa dipahami oleh masyarakat. Okay. Saya selalu dikritik oleh teman-teman, terutama teman-teman media. Coba sampaikan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Misalnya bicara ganjil genap apa sih? Oh, waktu tempuh bisa dipotong 50%. Mereka lebih paham daripada bicara visi rasio. Kemudian bicara kepadatan segala macam, mereka tidak kebayang. Nah kemudian juga tadi sama, jadi kalau bicara lingkungan apa sebenarnya? Dalam konteks penghematan BBM itu juga lebih mudah Pak. Persis. Kemudian jadi CO2 kan sisi lainnya, bahasa lainnya adalah penghematan BBM. Iya. Cuma kalau BBM kan terus arah ke ekonomi ya, itu juga perlu. Jadi ekonomi tadi udah bagus tuh Pak, tadi kita bisa menghitung sampai 11 sampai 14 triliun ya, penguat per tahun. Itu untuk mengcounter, bukan mengcounter, arti membalancing informasi. Memang dengan ganjil genap pasti ada kerugian ekonomi lainnya, tapi kan kita bisa tutup dengan itu. Sementara kadang-kadang yang mereka mengatakan itu mereka tidak bisa menghitung gitu. Nah kita sudah bisa menghitung pasti gitu kan. Artinya bisa kebayang lah, artinya oh ternyata ganjil genap juga kita bisa menghemat rupiah atau gitu, gitu misalnya gitu. Nah Bapak udah termasuk itu baru BBM kan? Iya. Belum bicara kesehatan, bicara rumah sakit itu masih belum Pak Ubud ya. Nah itu ya mungkin nanti perlu kita elaborasi lagi ya, eksplor lagi. Nah terus terang ada aja beri sebentar Pak. Lagi aja. Beri sebentar Pak ya gini. Kebijakan ganjil ini kalau obat itu aspirin Pak. Panadol Pak. Jadi memang hanya temporary Pak. Ini nggak kuat nih Pak, setahun 2 tahun. Kasihan Pak Tikno di lapangan. Pak Tikno tuh kulitnya agak putih loh, sekarang agak lagi gelap tuh gara-gara ngawasin ganjil genap terus. Jadi betul Pak Upu, saya pikir kita perlu mengedukasi masyarakat Pak. Nggak bisa Pak, masyarakat tuh sampai ada ide Pak Tikno bikin patung polisi itu keterlaluan sebenarnya. Apa perlu bikin ada patung polisi situ kan, buat nakut-nakutin orang kan? Jadi masyarakat tuh harus kita edukasi. Tadi kita bisik-bisik dengan Pak Sigit. Misalnya ada masukan
Sekarang Sudirman Tamrin kan sudah rapi Bapak sekalian ya. Wah, jalan bisa luas kayak di Orchard Pak ya. Kayak di Orchard ya. Cuma di sana nggak ada mallnya kan. Kalau di sana kan mall semua belum. Nanti pasti akan bangun mall. Memang bus-bus itu kan Pak Puput tidak ada laybaynya ya kan. Tidak ada celukannya ya kan. Kita nggak usah lah pakai marka aja. Kita mulai latihan kan. Apa artinya solid yellow line, ya kan? Apa artinya garis yang solid itu kan? Kita mulai beri pelajaran. Kemudian di perempatan ada Pak Sigit dia capek-capek bikin kuning blocking area, ngasih ngeblok juga orang-orang siapa. Ini tantangan kita bersama Pak. Termasuk saya Pak. Saya sudah bikin lajur khusus bus di jalan tol Pak. Wih, itu berjuangnya Pak. Meyakinkan Kementerian PUPR sudah dibikin nggak digunakan. Belum digunakan, itu PR kita. Itu loh Pak Bud. Ini realita di masyarakat. Apalagi bicara mobil yang melipir tadi kan. Ya itu melipir terus. Nah, kalau kita tidak mengedukasi masyarakat, saya pikir next setelah ini kita harus move on, ya kan. Sudahlah, selesailah bicara ganjil genap. Kita move on. Nih teman-teman Maria dari sini, bagaimana kita mengedukasi masyarakat, ya kan. Coba di luar negeri itu kalau merging tuh Pak Bud ya. Satu masuk, ini masuk, sini masuk, rapi. Kalau ini kan nggak ada kasih aja. Kasihan Pak Tikno di lapangan itu kan. Nah kalau gitu kan tenang. Coba kejadian kemarin di Moskow, Piala Dunia. Polisi nggak ada di jalan Pak. Di mana polisi? Polisi semua di bus Pak, duduk gini semua. Kalau ada keramaian mereka baru turun. Kalau nggak ini kan Pak Tito coba bayangin, ngerahkan 1.600 polisi di jalanan ya Pak ya. Pengadaan baru motor, lah kalau itu untung sih Pak ya. Pengadaan baru motor sampai 300, Pak Sigit 300 juga Pak. Apa-apaan kita dengan semua selalu pendekatan dengan fisik. Beli mobil, beli ini, pasti bagian mobil. Nah, kita ke depan tidak seperti itu dong, iya kan? Nah ini perlu kita mengedukasi masyarakat. Saya pikir itu Pak, saya pikir next agenda adalah yuk kita berpikir bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Tadi menghirangi mobil yang melipir-melipir tadi kan Pak ya. Terus ada mobil yang off frame pura-pura keluar sana gitu, kok nggak boleh lewat gitu. Padahal kalau nggak ada Pak Tikno, dia terus lagi 12 gitu. Masa nanti tiap daerah ganjil genap ada patung-patung polisi Pak Tikno ya? Ntar wajah Pak Tikno, wajah Pak siapa gitu. Jadi ini saya pikir PR kita ke depan. Bagaimana kita memberi edukasi pada masyarakat. Dan BPTJ sekarang berpikir itu Pak Puput. Kita nggak cukup Pak bicara rekayasa, menyediakan sarana, yang prasarana. Tapi kalau nggak ada edukasi Pak ya, sama aja gitu. Dan terus terang Pak, kita bertahap Pak, bertahap. Tadi masukkan roda 2 Pak Sigit, saya pikir bagus sekali ya, bagus sekali. Kita di BPTJ sudah ada Pak rencana seperti itu Pak. Tapi kita lihat nantilah. Kita tadi nunggu tanggal 10 kemarin itu kan, tapi udah jelas kan. Nanti kita bicara. Dan tadi Pak, payung hukum, oke lah, payung hukum perlu. Tapi ya apa ya selalu dengan payung hukum gitu. Kan kita timbul harus sadar dari masyarakat gitu ya. Artinya saya pikir inilah PR-PR kita ke depan yang sifatnya lebih pada bukan fisik, tapi sifatnya pada non substansi, non fisik. Kemudian setuju Pak, kami BPTJ sekarang sedang membangun sistem tiketing. Jadi nanti sekali ngetap, Bapak bisa kemana-mana. Keluar dari komuter ke MRT langsung ngetap aja, satu ngetap Pak, tap in tap out. Dan saya sudah sampaikan, Pak Menhub sudah sampaikan kepada Menteri ke Bank Indonesia ke kriteria teknis mengenai tiket sendiri Pak. Sehingga nanti semua moda transportasi hanya satu sistem tiketing, hanya satu sistem pembayaran. Ini untuk memudahkan Pak Wud, untuk memudahkan masyarakat untuk beri pelayanan. Karena kita tahu bahwa pesaing kita kan mobil pribadi ya, angkutan susah bersaing mobil pribadi pastinya gitu. Saya pikir demikian Pak Zid. Baik, terima kasih Pak Bambang. Baik Bapak Ibu sekalian, kami rasa banyak masukan yang sudah disampaikan dalam FGD ini. Beberapa simpulan tadi juga sudah dibahas dan diulas kembali oleh Pak Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Ya. Ada tambahan sebelum? Sedikit Pak, sedikit aja. Sebelum ditutup begini Pak. Sepertinya kalau saya lihat ada raga perkembangan sedikit gitu ya. Kalau mungkin
besok atau lusa minggu depan barangkali masalah ganjil genap selesai, mungkin kita mengingat suatu forum lagi Pak, khusus mereka membahas masalah TDM. Karena TDM ini juga harus diurus Pak, jadi jangan hanya ganjil genap, tapi juga mereka itu juga mau naik apa gitu loh Pak maksudnya. Kalau saya lihat dulu studi-studi masalah TDM banyak sekali ya, di perhubungan darat lah, di Litbang, tapi implementasi bagaimana itu. Jadi kita juga sekarang lebih harus inovatif, lebih kreatif untuk memilih untuk TDM yang paling cepat itu apa, untuk menekan ataupun menarik menggunakan angkutan umum asal itu apa. Kalau BRT kalau berarti bagus, oke, no problem. Lalu integrasinya bagaimana, lalu masalah para transisi bagaimana, itu juga saya pikir harus dipikir benar dan lebih serius Pak Tahu. Jangan hanya sekedar selo-selo kita rapat seperti pulang bubar selesai sudah. Jadi tetap serius, ada staging, kita serius bahwa kami pengguna masyarakat pengguna angkutan umum ini juga serius untuk diperhatikan juga. Kami sudah rela memperbankan diri untuk menggunakan angkutan umum. Kiranya pemerintah juga harus menghargai kami yang menggunakan angkutan umum juga, gitu Pak. Entah tadi naik sepeda, jalan kaki, para transisi bagaimana, nah macam-macam. Kira-kira begitu Pak. Jadi next ini mungkin ada lagi Pak. Jadi jangan hanya ganjil genap, tapi juga masalah angkutan umum juga penting. Baik manusia. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau tadi Pak Kapan sudah menyampaikan, beliau sudah punya Perpres 55 2018 yang rencana induk transportasi Jabodetabek. Kami juga pada 2018 ini menyusun yang namanya rencana induk transportasi Jakarta. Dan saya yakin percaya TDM itu masuk menjadi bagian dari RTJ itu sendiri. Kita akan intens Pak nanti membahas RTJ. Artinya memang FGD atau diskusi publiknya akan banyak sekali tahapannya ya. Kita melakukan pengayaan terus-menerus. Ini inline dengan apa yang sedang kami selesaikan di 2018. Ada rencana induk transportasi Jakarta, kemudian ada master plan transportasi laut, ada rencana induk perkeretaapian, perkotaan. Ini semuanya membutuhkan peran serta aktif rekan-rekan sekalian selaku pengguna public transport tentunya. Dan pasti Pak nanti kita akan libatkan terus untuk rekan-rekan sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup FGD pada sore hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.